Mohon izin, Kat, apa suara saya sudah terdengar, Kat? Kurang kencang, suaranya kurang keras. Oh, iya. Apa sudah terdengar, Kat? Masih kurang keras tuh suaranya menurut saya. Oh, buat sekarang, Kat, Masih kecil. Sampai saya gedein volume laptop saya loh. masih kecil ya? Masih Uh, ya. Bibi tuh kayaknya ya. Ya sudah, coba aja mulai, nggak apa-apa lah. Ya, baik. Terima kasih, Kat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di sini saya Waalaikumsalam. di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang proposal penelitian saya yang saya ambil dengan judul Analisis Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap UMKM, Studi pada Wilayah Kota Pekalongan. Yang pertama yaitu pada latar belakang penelitian. Di sini saya mengambil latar belakang yang pertama itu UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan menduduki posisi strategis di Indonesia. Menurut data BPS pada tahun 2018, jumlah UMKM terdaftar itu lebih dari 64,2 juta. Nah, sedangkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi UMKM sebagai penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Alasan posisi strategis UMKM menurut Sujarweni yang pertama yaitu adanya modal yang tidak terlalu besar, yang kedua tidak menuntut pendidikan formal, yang ketiga berlokasi atau pendapat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mohon izin dia boleh bertanya. Iya, silakan. Terkait tadi metode penelitian boleh ditampilkan kembali dia. Ini kan dia kayaknya fokusnya mau pakai metodenya kualitatif ya, betul ya? Iya. Kemudian Iya. terus lihat strateginya itu survei ya. Nah ini surveinya seperti apa ya? Karena sepemahaman saya survei itu lebih mengarah ke kuantitatif kan, karena untuk mengerucutkan jawaban gitu ya. Ini maksudnya strategi surveinya ini mau gimana ya untuk Surveinya saya berencana menggunakan observasi dan wawancara. Jadi observasi secara langsung UMKM bisa dari jauh ataupun dari dekat. Karena kan kalau kita lihat bisa itu bahwa UMKM selama ini kan kayak konsumennya menurun seperti itu. Lalu buat wawancara, saya berencana buat mendapatkan data-data yang berbentuknya kualitatif seperti itu. Bukan data-data berbentuk kuantitatif. Oh iya iya, maksudnya surveinya ini nanti teknik pengumpulan datanya pakai cara wawancara gitu ya? Iya. Oh iya. Oke, terima kasih dia. Iya, sama-sama Suci. Ada pertanyaan atau tanggapan lain, teman-teman? Saya ingin bertanya dia. Nama saya Dia, nomor absen 8. Saya ingin bertanya, nah, bagaimana sih penelitian punya dia itu berhubungan dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya gitu? Baik. Kalau sepanjang saya dalam pencarian, saya jarang menemukan, bahkan belum pernah menemukan bahwa ada kayak seperti kayak jurnal atau apapun itu belum ada yang pengaruh COVID-19 terhadap UMKM. Biasanya menjurusnya pada bidang-bidang seperti pariwisata atau sejenisnya. Jadi saya lebih mengambil karena sejujurnya di sekitar saya kan banyak UMKM juga, keluarga saya banyak yang UMKM, jadi saya lebih tertarik kepada UMKM-nya itu. Seperti itu. Bagaimana dia? Sudah cukup sih. Ya, terima kasih. Ada tanggapan lain atau pertanyaan? Oh iya, izin nanya lagi dia.
Iya, silakan Suci. Kayaknya kan tadi belum dijelasin ya, maksudnya final dari hasil penulisan ini kira-kira memberikan dampak apa gitu, maksudnya apakah dia ingin mencoba memberikan solusi kah, memberikan, ini kan tadi analisis ini ya, dampak pandemi COVID terhadap UMKM aja kan ya. Apakah nanti dalam penulisan ini dia juga akan mencoba memberikan solusi, oh ternyata kalau berdampak harus gimana gitu, atau hanya menganalisis dampaknya aja dia? Saya di sini cuma berencana buat menganalisis dampaknya saja, karena kalau UMKM kan sebenarnya ukurannya kecil, jadi lebih kayak mereka bisa buat bertahan sendiri kayak gitu dari dampak-dampak COVID-19 ini. Menurut saya seperti itu. Jadi saya hanya menganalisis dampaknya saja. Oh, berarti dalam penulisan ini nggak menyentuh sampai mungkin dia memberikan saran, berarti UMKM itu harus menyiapkan ini gitu dalam menghadapi situasi pandemi ini gitu, nggak sampai gitu. Saya nggak sampai dampak, karena dalam tujuan penelitian saya juga sudah ada bagaimana cara buat UMKM itu bertahan dari COVID-19 ini, begitu Suci. Oh iya. Oke, terima kasih dia. Oke, sama-sama Suci. Ada lagi teman-teman? Coba boleh lihat rumusan masalah kamu. Baik, Cap. Oke, ini bagaimana karakteristik UMKM di Kota Pekalongan gitu ya. Iya, Cap. Ini tuh Kota Pekalongan kan luas tuh. Itu gimana tuh cara menjawabnya ini? Luas dan banyak UMKM. Iya, Cap. Ini gimana nih? Apa ada sebuah fokus tertentu atau pembatasan tertentu? Sebenarnya kalau UMKM di Kota Pekalongan itu kan sebagian besar bidangnya kayak makanan dan minuman ya, Cap. Jadi kayak saya lebih mencari buat bidang-bidang tentang makanan dan minuman, kayak pedagang minuman, pedagang makanan, kayak begitu, Cap. Oke. Terus kedua, apa pengaruh pandemi COVID terhadap UMKM gitu kan? Iya, Cap. Ini kan apa ya? Kira-kira ini kan kalau orang awam ya di luar kampus kita, yang bukan orang ekonomi aja sekalipun ya, jawabannya nyaris bisa ditemukan kan ini tanpa diteliti ya. Iya, Cap. Nah, ini yang harus hati-hati ini ya di sini supaya tidak bias ya, karena apakah pengaruh gitu. Nah, biasanya kalau orang ngomong pengaruh itu pertanyaannya adalah seberapa besar pengaruh pandemi COVID terhadapnya. Ini juga harus sebuah indikator ya, variabel dependen ya. Jadi misalnya seberapa besar pengaruh banyaknya tentir dengan kenaikan IPK mahasiswa. Berapa besar pengaruh banyaknya luas kebun kopi terhadap produktivitas ekspor petani kopi di Malang misalnya atau di Batu. Ini pengaruh pandemi, ini kan variabel ini luas banget nih, pengaruh pandemi dalam sisi apa nih, kan begitu. Jadi terhadap UMKM, UMKM-nya masih bentuk konstruksi nih kan, belum konsep nih apa yang dimaksud UMKM-nya di sini, apakah penghasilan UMKM kan begitu, apa seberapa besar pengaruh pandemi COVID terhadap penurunan kan, udah penurunan penghasilan UMKM. Jadi udah mengerucut kalau kamu mau beneran ke arah kata pengaruh lo ya. Tapi kalau kamu mau kualitatif, kamu harus mulai dari bagaimana sebaiknya konsisten. Bagaimana UMKM, sebagaimana pertanyaan satu tadi yang karakteristiknya sudah kamu coba jabarkan,
bertahan dalam menghadapi pandemi COVID, menyiasati, ya kan, kemudian melakukan adaptasi. Wah, itu kan lebih apa ya, lebih hot gitu, apa, lebih seksi gitu. Pertanyaan ini menjanjikan kan, seperti itu. Nah, itu lebih bagus. Karena itu juga bisa langsung menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, kalau nomor 3 itu kamu mau kerucutkan dengan ada kata Pekalongan tadi dan UMKM yang kamu bilang dekat keluarga kamu, ya pertanyaan 3 itu bisa diubah. Ada sifat-sifat khusus UMKM di Pekalongan, atau bisa juga apa saja, faktor apa saja yang paling sering digunakan UMKM dalam beradaptasi dengan pandemi COVID di Pekalongan tadi. Jadi kalau bisa dipersempit sih, kalau menurut saya nomor 1 itu udah UMKM-nya dipersempit saja. Misalnya apa, jual batik. Nanti kan di sini macam-macam nih jawabannya. Ada yang jual online, Pak, ada yang jual lewat Instagram, ada yang bikin ke toko, macam-macam tuh. Saya menyarankan saja. Ini juga karena ansihnya kamu nih kan pajak ya. Iya, Kak. Hidupmu nih nanti dipajak. Ini tidak nyangkut dengan apapun juga nih dari tadi ini tentang pajak. Ini yang mesti hati-hati. Sebaiknya ada 1-2 pertanyaan yang ada bunyi-bunyi pajaknya dari UMKM tadi. Kalau kamu nggak mau sama sekali informannya dari kantor pajak, misalnya gitu, tapi minimal ada sesuatu nih yang bisa dibawa oleh dirimu nanti atau orang lain ya, yang bertugas sebagai administrator pajak di Pekalongan. Nah, itu bayangkan itu coba. Ini nanti serah kamu dengan dosbimu kan lebih punya sepakatan ya. Itu aja sih dari saya ya, tapi overall kamu udah minimal beranilah mengungkapkan gagasan kamu. Oke, silahkan dia ditutup. Baik, terima kasih Kap dan teman-teman. Saya Rizka Eka Rahayu dari absen 19, mohon izin untuk menyampaikan proposal penelitian UTS dengan judul tinjauan aspek pajak penghasilan pada promo cashback dompet digital. Di sini nanti saya akan membahas 4 poin, ada masalah, kemudian urgensi, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Yang pertama kita masuk ke masalahnya. Di sini saya mengambil dari latar belakang yang telah saya buat di proposal. Hal yang melatar belakangi judul proposal ini yaitu adanya perkembangan teknologi yang membawa perubahan pada berbagai bidang, salah satunya pada sistem pembayaran. Kalau dulu kita mengenal sistem pembayaran dengan uang tunai atau cash, namun saat ini kita mengenal sistem pembayaran tanpa uang tunai atau yang kita sebut dengan cashless. Biasanya sistem pembayaran ini dapat menggunakan debit card, credit card, internet banking, mobile banking, hingga yang kita kenal dengan uang elektronik yang berbentuk kartu atau kita sebut dengan e-money, dan yang berbentuk aplikasi atau yang disebut dengan dompet digital tadi. Grafik ini saya ambil dari katadata.co.id yang menunjukkan perkembangan volume dan nilai transaksi uang elektronik dari tahun 2008 hingga tahun 2019, di mana dapat kita lihat penggunaan uang elektronik ini semakin meningkat. Di sini di tahun 2018, volume transaksinya sendiri mencapai angka 2,92 miliar transaksi, dan angka ini tumbuh sebesar 16.600 kali dibandingkan tahun 2019. Untuk nilai transaksinya sendiri, di sini ada di tahun 2018 ada 47,19 triliun, di mana ini tumbuh 90,9 kali dari nilai transaksi yang terjadi di tahun 2009 yang tercatat sebesar 519 miliar. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkirakan adanya penggunaan
uang elektronik ini akan semakin meningkat ke depannya. Dikutip dari laman Bank Indonesia, hingga tanggal 27 Mei 2020, terdapat 51 penyelenggara uang elektronik yang terdiri dari 48 produk dompet digital dan 13 produk berupa e-money. Selanjutnya, di sini ada dari hasil riset Kata Data Insight Center, di mana jika dibandingkan antara uang elektronik berupa e-money dengan dompet digital, mayoritas masyarakat itu lebih menyukai dompet digital dengan pertimbangan dompet digital ini dinilai lebih aman, lebih sederhana dan praktis, serta banyaknya promo. Nah, dari banyaknya promo inilah salah satunya ada promo cashback yang akan kita bahas selanjutnya. Tak dapat dipungkiri, ada sebuah survei yang dari Nielsen yang menyatakan bahwa setengah masyarakat di Indonesia memang masih menganggap bahwa bentuk promosi atau reward merupakan salah satu faktor yang penting dalam memutuskan belinya suatu produk. Selanjutnya, co-founder dan CEO Cashback, Mario Gau, menyampaikan dalam kompas.com bahwa sebenarnya mayoritas masyarakat itu dari promo tadi ada cashback dan diskon, dan mayoritas masyarakat itu lebih menyukai cashback daripada diskon itu sendiri. Nah, bagaimana sih proses bisnis cashback ini sehingga lebih disukai? Cashback ini akan proses bisnis dalam cashback ini ialah ketika konsumen melakukan transaksi di suatu merchant dan melakukan pembayaran. Ketika pembayaran telah berhasil, konsumen akan memperoleh saldo atau poin yang dapat dicairkan melalui rekening terdaftar atau dapat digunakan sebagai potongan pada transaksi berikutnya. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa sebenarnya dalam proses pencatatannya sendiri, pencatatan diskon itu tidak sama dengan pencatatan cashback. Apabila kita tahu bahwa diskon ini mengurangi jumlah yang dibayar konsumen, sedangkan untuk cashback sendiri dia akan memberikan tambahan saldo kepada konsumen setelah konsumen melakukan transaksi. Jika dilihat dari sisi penghasilan, si diskon ini akan mengurangi jumlah yang dibayar konsumen, akan mengurangi pengeluaran konsumen, sedangkan untuk cashback ini akan memberikan tambahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi selanjutnya. Kita ketahui tadi bahwa banyaknya promo pada salah satunya yaitu cashback yang ditawarkan oleh dompet digital ini merupakan salah satu faktor yang mendorong dompet digital semakin laris digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nantinya semakin meningkatnya transaksi penggunaan dompet digital ini, maka akan semakin banyak cashback yang diterima oleh konsumen. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan sendiri, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mendefinisikan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jika kita bandingkan dengan cashback sendiri tadi, cashback dapat menambah kemampuan ekonomis konsumen, dapat berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Kemudian cashback juga dapat digunakan untuk melakukan konsumsi apabila cashback digunakan sebagai potongan pada transaksi berikutnya, dan cashback juga dapat menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan apabila cashback ini ditarik melalui rekening konsumen. Namun kendalanya adalah apabila cashback ini diperhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, terdapat beberapa hambatan seperti dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia sendiri, mekanisme perlakuan perpajakan bagi cashback ini belum diatur secara jelas apakah akan langsung melalui pemotongan atau wajib pajaknya sendiri yang melakukan perhitungan. Selain itu, apabila perhitungan dilakukan oleh wajib pajak nantinya seperti dimasukkan dalam SPT, konsumen akan mengalami kesulitan dalam perhitungan cashback yang diterima selama tahun pajak, karena kan cashback ini ada kemungkinan dia bercampur dengan saldo atau poin yang dimiliki konsumen yang tidak berasal dari cashback. Selain itu juga konsumen ini bisa memiliki lebih dari satu akun. Itu. Selanjutnya mengenai urgensi penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru dan mengembangkan potensi mengenai aspek pajak penghasilan dari cashback, mengingat potensi dari cashback ini juga cukup besar.
Kemudian apabila cashback ini dapat direalisasikan pajak penghasilannya, cashback ini dapat dimungkinkan menjadi salah satu sumbangsi dalam penerimaan perpajakan di Indonesia. Yang ketiga, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini kan berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang telah saya susun di proposal UTS kemarin, yang pertama, bagaimana aspek pajak penghasilan atas penghasilan yang berasal dari cashback dan konsekuensi perpajakannya. Untuk itu, tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui aspek pajak penghasilan dari penghasilan cashback serta konsekuensi dari perpajakan atas cashback tersebut. Kemudian pertanyaan penelitian yang kedua yaitu mengenai apa saja hambatan yang akan dihadapi dalam pengenaan pajak atas penghasilan dari cashback. Nah, pertanyaan saya itu apakah Rizka ini sudah memastikan cashback itu benar kena pajak atau tidak? Nah, jika belum, apakah untuk pertanyaan penelitiannya lebih baik awalnya itu mengetahui apakah cashback itu merupakan objek pajak, baru setelah itu mengetahui potensinya atau gimana. Gitu. Jadi kalau dari saya perhatiin penjelasan dari saya tadi kan seakan-akan cashback itu udah pasti kena pajak, padahal peraturannya belum ada gitu. Karena masih isu gitu, masih abu-abu gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Melda atas pertanyaannya. Jadi sejauh yang saya temukan memang untuk cashback ini belum ada peraturan perpajakannya, dan cashback sendiri kan sebenarnya kalau kita melihat cashback ini diperlakukan sebagai imbalan kepada konsumen, jika kita mengacu pada per 11 tahun 2015, jika cashback ini merupakan hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa dan diberikan pada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi, dan hadiah diterima langsung oleh konsumen akhir saat pembelian barang, ini memang tidak dikenakan pajak. Tapi kan kita ketahui bahwa terkadang ada cashback yang mensyaratkan syarat tertentu, misalnya pembelian harus minimal sekian, seperti itu kan, dan harus dengan kode pembayaran tertentu seperti itu. Nah, kalau seperti ini dia itu masuk ke SE nomor 24 tahun 2018 dan merupakan objek pajak penghasilan. Dari tujuan penelitian yang pertama yang untuk mengetahui aspek perpajakan tadi, sebenarnya di situ saya juga mau membahas sebenarnya bagaimana sih apakah semuanya dikenai atau tidak. Jadi memang mau membahas ada yang dikenai, ada yang tidak. Kalau dikenai, bagaimana mekanismenya seperti itu, Melda? Baik, berarti dia dibedakan gitu jenis cashbacknya. Iya, rencananya seperti itu. Oke, terima kasih Rizka. Sama-sama Melda. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya atau memberikan saran? Saya izin. Iya juga Rizka. Oh iya. Izin berpendapat ya Rizka. Apakah menurut Rizka sendiri pada bagian latar belakang tadi perlu ditambahkan gambaran umum mengenai bagaimana kondisi pemilik akun e-commerce itu sendiri? Jadi kan kalau kita lihat di masyarakat, pemilik akun e-commerce tadi belum tentu adalah sebagai wajib pajak dan belum tentu dia itu sudah memenuhi PTKP dan wajib untuk melaporkan SPT setiap tahunnya. Selain dari perkembangan dompet digital yang sudah marak saat ini. Sehingga pada bagian rumusan masalah atau pertanyaan penelitian tadi, pada bagian aspek perpajakan bisa lebih di breakdown lagi tentang bagaimana sifat perpajakannya dan apakah kalau misalnya cashback sendiri perlu dipajaki, bagaimana tarifnya, apakah menggunakan tarif pasal 17 atau bersifat final mengingat kondisi dan kesulitan yang telah dihadapi saat ini, dan bagaimana mekanismenya sendiri, apakah dia lebih ke stop sendiri atau lebih ke pemotongan, sehingga kita jadi bisa lebih mengetahui batasan dari aspek perpajakan yang Rizka sebutkan tadi. Menurut pendapat saya seperti itu, Rizka. Terima kasih. Terima kasih Rizka. Sebenarnya kan karena aturan mengenai cashback ini sendiri belum ada yang jelas ya. Jadi di aspek perpajakan sendiri saya mau membahas bagaimana jika dia itu menggunakan mekanisme final dan pemotongan sehingga wajib pajaknya jika dia tidak memiliki NPWP ya sudah selesai pada saat itu, seperti itu sih Rizka. Jadi ya mungkin bisa sih lebih dirinci di pertanyaan penelitian yang saya sebutkan tadi. Terima kasih sarannya. Oh, oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain teman-teman? Izin sedikit menambah. Izin berpendapat juga. Tadi setuju juga sebenarnya sama yang disampaikan oleh Yuriska. Mungkin akan jauh lebih menarik kalau penulisan ini kan menarik untuk dibahas karena
sifatnya masih abu-abu tadi seperti yang dinyatakan oleh Melda ya, masih banyak dispute karena ada hambatan dan lain sebagainya. Ini akan jauh lebih menarik. Mungkin kalau Risca membahas sebenarnya urgensinya bagaimana, kan tadi kalau Risca bilang mau ngelihat ada yang bisa dikenain, ada yang enggak gitu ya. Kalau dikenain, kalau diterapin, itu gimana urgensinya itu mungkin jauh lebih apa ya, mantep gitu untuk dibahas. Oh ternyata urgensinya begini, atau jangan-jangan DJP lebih baik fokus ke penerimaan yang lain gitu yang jauh lebih besar, karena kan cashback biasa kecil-kecil gitu. Satu itu urgensi, terus selanjutnya menawarkan skema ya. Kalau urgensinya misalnya tinggi, skema apa yang ditawarkan oleh Risca, mungkin itu akan jauh lebih mantap sih Risca. Itu aja. Terima kasih Risca. Iya, terima kasih Suci sarannya. Apakah ada nanti pendapat kuat dari akademisi bahwa bagaimana sih sebenarnya aspek perpajakan yang baik untuk aspek ini seperti itu. Jadi selain ada praktisi yaitu di pegawai DJP, juga ada akademisi yang menyoroti hal yang masih abu tersebut seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mirsa. Kemarin baru terpikirkan ke pegawai Direktorat Jenderal Pajak karena kemudahan dalam pengambilan datanya juga begitu. Mungkin nanti bisa saya pertimbangkan untuk melibatkan dari pihak akademisi seperti dosen. Terima kasih Mirsa. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan atau masuk ke landasan teori mungkin ya? Makanya tidak dimasukkan di tujuan penelitian seperti itu Mbak Syahri. Berarti fokusnya lebih ke Indonesia ya? Maksudnya nggak cari perbandingan data gitu dengan luar negeri apakah dikenakan, karena kan di Indonesia juga belum ada sama sekali gitu aturan mengenai perpajakannya. Iya, saya pikir itu malah lebih ke landasan teori awalnya, jadi tidak dibahas di tujuan penelitian gitu Mbak. Oh iya, baik, terima kasih. Sama-sama Mbak. Oke, saya rasa cukup ya, silahkan ditutup. Terima kasih teman-teman. Kasus COVID-19 di mana kabar tersebut asal muasalnya berasal dari Tiongkok yang disangka sebagai epidemi, kemudian menyebar secara tidak terkontrol ke berbagai negara sampai akhirnya menimbulkan ribuan korban jiwa, dan akhirnya WHO pun menetapkan COVID-19 tersebut sebagai pandemi global. Sementara di Indonesia pemerintah sendiri menetapkan penyebaran kasus COVID-19 tersebut sebagai bencana nasional. Kemudian di bagian selanjutnya, saya membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional, di mana kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran virus corona tersebut, kemudian ditambah ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi tersebut mengakibatkan runtuhnya perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari data BPS pada kuartal 1 tahun 2020 yang menunjukkan pertumbuhan PDB Indonesia hanya mencapai 2,97%, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan PDB kuartal 1 tahun 2019 yang mencapai 5,07%. Selain itu juga dilaporkan beberapa sektor usaha mengalami penurunan pendapatan, termasuk sektor UMKM. Nah, kemudian selanjutnya saya membahas mengenai peran UMKM terhadap perekonomian nasional. Sebelum membahas peran UMKM tersebut, saya mengulas sedikit beberapa definisi UMKM menurut beberapa lembaga, di mana antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain memiliki definisi yang berbeda dalam mengategorisasikan suatu usaha sebagai UMKM. Misalnya BPS sendiri mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu antara 5 orang sampai 99 orang. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 didefinisikan UMKM menurut jumlah kekayaan bersih maksimal 10 miliar dengan volume usaha maksimal 50 miliar. Kemudian untuk DJP sendiri mendefinisikan UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018 bahwa untuk UMKM sendiri omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun kerja. Nah, sebagaimana tahu bahwa UMKM tersebut memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Nah, hal ini dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa 99,99%
yang menunjukkan bahwa jumlah usaha UMKM itu mencapai 99,99% dari keseluruhan total usaha di Indonesia. Sementara kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,07%. Selain itu juga dilihat dari data pada saat krisis moneter tahun 98, UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam menyangga perekonomian nasional, di mana pada saat itu UMKM sebagai salah satu sektor yang mampu bertahan dalam krisis tersebut. Kemudian selanjutnya saya membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap pelaku UMKM, di mana UMKM sendiri merupakan salah satu sektor yang mengalami pukulan ekonomi saat pandemi. Nah, berdasarkan hasil survei Universitas Padjadjaran terhadap UMKM di Jawa Barat menunjukkan bahwa 47% UMKM berhenti beroperasi. Kemudian 85% UMKM mengalami penurunan pendapatan lebih dari 30%. Kemudian 59% UMKM telah merumahkan lebih dari 30% pegangan biaya operasional, dan 81% UMKM mengalami masalah cash flow setelah 1-4 bulan ke depan. Nah, melihat latar belakang di atas, pemerintah perlu melindungi pelaku UMKM selama masa pandemi tersebut, yaitu diantaranya dengan menerbitkan PMK nomor 86 tahun 2020, di mana pelaku UMKM diberikan insentif pajak berupa PPh final ditanggung pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya itu pajak memiliki fungsi mengatur, di mana menurut Bapak Safri Nurmanto, pajak sebagai dalam rangka sebagai fungsi mengatur itu memiliki peran sebagai alat kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam hal ini peran pemerintah itu untuk memulihkan ekonomi nasional. Kemudian di bagian ini juga ada pendapat dari Jennifer Boy yang menyatakan bahwa sejujurnya suku bunga yang rendah, kemudian pajak yang ditangguhkan atau dibebaskan, kemudian kemudahan kredit juga cukup membantu UMKM untuk bertahan selama periode permintaan pasar yang menurun. Kemudian selanjutnya terkait urgensi penelitian. Nah, urgensi penelitian dari proposal ini adalah mengingat jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung sendiri mencapai puluhan ribu unit, di mana mayoritas UMKM tersebut juga terdampak pandemi COVID-19. Kemudian dengan adanya kebijakan insentif pajak tersebut, saya perlu meninjau atau menganalisis seberapa besar sih pengaruh atau dampak dari kebijakan insentif pajak tersebut terhadap perkembangan kegiatan usaha wajib pajak UMKM di masa pandemi COVID-19. Nah, hal ini itu penting untuk menentukan sebenarnya apakah kebijakan insentif pajak tersebut merupakan kebijakan yang paling tepat atau paling tepat dan efektif untuk membantu para pelaku UMKM tersebut pulih selama masa pandemi, atau sebenarnya ada kebijakan insentif lain yang sebenarnya paling cukup membantu UMKM untuk pulih di masa pandemi. Selanjutnya yang ketiga terkait rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, saya membuat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha wajib pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung. Nah, sebelum berbicara terkait dengan pengaruh insentif, diperlukan analisa bagaimana sih dampak pandemi tersebut terhadap kegiatan usaha wajib pajak UMKM sendiri. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana tingkat partisipasi wajib pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung terhadap kebijakan insentif pajak tersebut. Nah, hal ini diperlukan untuk menunjukkan respon masyarakat terhadap kebijakan insentif tersebut. Apakah mereka tertarik untuk memanfaatkan insentif tersebut atau sama sekali tidak tertarik, mengingat kewajiban-kewajiban yang timbul setelah pengajuan insentif tersebut, atau selain itu juga dapat menunjukkan seberapa efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah untuk menggait wajib pajak dalam memanfaatkan insentif tersebut. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana sih dampak insentif pajak terhadap kegiatan usaha wajib pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung. Nah, dalam hal ini itu untuk menentukan apakah
insentif pajak tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan usaha wajib pajak. Apakah dengan insentif tersebut kegiatan usaha wajib pajak dapat bertahan atau bahkan berkembang selama masa pandemi, atau sama sekali tidak memiliki efek apapun dengan adanya insentif tersebut. Kemudian terakhir, apa saja sih kendala wajib pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan kebijakan insentif pajak tersebut? Apakah dalam hal ini wajib pajak mengalami kesulitan dalam prosedur pengajuan atau terkait jaringan, teknologi, atau lain sebagainya? Selanjutnya terkait dengan tujuan penelitian, sama dengan rumusan masalah, di sini ada 4 tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha wajib pajak UMKM, kemudian untuk mengetahui tingkat partisipasi wajib pajak UMKM, kemudian untuk mengetahui dampak insentif pajak terhadap kegiatan usaha wajib pajak UMKM, dan untuk mengetahui kendala wajib pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya terakhir terkait dengan metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif karena untuk pengumpulan data saya menggunakan metode tidak terstruktur, yaitu in-depth interview. Kemudian untuk tujuan desain penelitian saya menggunakan exploratory study karena saya berharap dengan data yang saya kumpulkan atau saya peroleh tersebut diperoleh gambaran yang akurat mengenai situasi atau fakta yang terjadi terkait dengan dampak pandemi terhadap kegiatan usaha wajib pajak, kemudian partisipasi wajib pajak, kendala wajib pajak, kemudian dampak insentif dari dampak positif dari insentif tersebut, sehingga nantinya akan lebih mudah dalam menggambarkan atau mendeskripsikan data tersebut apa adanya. Selain itu juga untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian saya yang berkaitan dengan tadi. Kemudian untuk strategi penelitian saya memilih naratif inquiry. Mengapa saya memilih naratif inquiry? Karena melalui naratif inquiry saya rasa untuk masalah penelitian tersebut dapat diungkap secara lebih detail dan luas, karena pengalaman partisipan atau informan tersebut dapat dirangkai sebagai satu cerita yang utuh, sehingga akan lebih mudah dalam mendeskripsikan data sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir, untuk teknik pengumpulan data, untuk data sekunder saya memilih studi kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data melalui studi telaah terhadap berbagai literatur seperti buku, jurnal, laporan-laporan, artikel-artikel, dan sebagainya. Misalnya untuk tingkat partisipasi wajib pajak UMKM tadi, saya membutuhkan laporan realisasi penyerapan insentif pajak dari seksi PDI. Kemudian untuk data primer, saya menggunakan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan tipe wawancara berupa in-depth interview. Mengapa saya memilih in-depth interview? Karena untuk menggali informasi tersebut, saya ingin partisipan lebih bebas dan nyaman dalam mengungkapkan informasi atau pengalaman yang mereka miliki, sehingga informasi yang saya dapat pun menjadi lebih mendalam. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada saran dan tanggapan Kat. Izin bertanya, boleh? Dari saran dan Kat. Boleh, Mbak. Halo. Halo. Rofi, kalau tekniknya dari wawancaranya itu mau ke wawancara siapa? Lima wajib pajak UMKM, tapi KLU-nya tuh beda-beda. Jadi mungkin misal dari industri apa, yang satu misal dari industri pengolahan makanan, yang satunya dari industri perikanan, kemudian ada yang dari industri perdagangan, dan seperti itu. Dari langsung ke ininya ya, WP-nya langsung berarti wawancaranya. Iya, Mbak. Kebetulan saya nggak wawancara itu sih AR-nya. Soalnya cukup balik ke rumusan masalah. Oh, siap, Mbak. Nah, yang poin 1 dan 3, Rofi, ini kan bagaimana dampak pandemi COVID pada kegiatan usaha WP.
Kalau tadi Rofi bilang, Rofi langsung wawancara ke WP-nya langsung berarti ya. Ini kalau misalkan data ini yang pertanyaan sebenarnya nggak ada langsung ada di KPP ya, Rof. Harus langsung ke WP kan, karena mereka yang ngalamin langsung kan. Maksudnya tadi kita itu atas hanya penjelasannya aja kan berarti. Itu untuk dapat ngejawab pertanyaan itu maksud aku gimana sih, Rof? Apakah wawancara dari yang Rofi bilang, sedangkan UMKM banyak pasti di Kabupaten Tulungagung, kalau cuma satu. Mbak, mohon diulangi Mbak, soalnya putus-putus. Yang terakhir aja. Halo. Iya. Itu gimana sih, Rof? Nanti gimana kamu dapat tanya? Kan langsung ke WP-nya. Kalau misalkan dari KPP, datanya menurut aku nggak sekomplit itu gitu. Iya Mbak, iya Mbak, makanya untuk yang data 1, untuk masalah yang pertama, ketiga sama keempat itu saya melakukan wawancara terhadap WP-nya langsung. Tapi yang untuk yang tingkat partisipasi itu dari data KPP untuk data sekunder itu. Sementara untuk 1, 3, dan 5 saya membutuhkan data primernya. Jadi secara langsung. Seluruh sektor UMKM ya, Rof? Enggak, saya itu sih di proposal penelitian saya mencantumkan 5 partisipan, tapi rencananya dulu sebelum judul ditolak itu pengennya KLU-nya itu beda-beda, jadi lebih tahu oh kalau di sektor ini sektor UMKM yang KLU ini terbantu, kalau ini gimana gitu Mbak. Oke, makasih Rof. Aku juga ngambil bidang COVID ini juga. Terus aku sempat mau bikin rumusan masalah ini, cuman aku mikir wawancara WP-nya tuh agak sulit ya. Apalagi lagi pandemi gini, social distancing. Oke, makasih Rofi. Sama-sama Mbak Astria. Mungkin ada saran dan masukan dari teman-teman lainnya. Izin bertanya, Rofi. Iya, Dimas. Boleh, tapi boleh balik ke slide urgensi nggak? Nah, saya mau tanyakan, dalam PMK 086 ini kan kebanyakan kebijakannya itu sampai Desember 2020 ya. Dan kita juga berharap kan pandemi ini juga cepat selesai. Nah, saya mau tanya, manfaat dari penelitian ini tuh hanya menganalisis dampak pada saat pandemi ini, atau bisa jadiin bahan diskusi ketika ada peristiwa kayak gini lagi, atau bagaimana? Soalnya kan saya mikir ini dampak pada saat pandemi ini ya, insentifnya terhadap UMKM. Nah, ketika pandemi ini selesai, itu bisa digunakan sebagai apa lagi penelitian ini? Nah, sebenarnya untuk penelitian ini tuh lebih luas ya, seperti yang saya bilang. Jadi itu untuk menentukan apakah sebenarnya saat masa-masa krisis seperti sekarang itu kebijakan insentif pajak tersebut cukup membantu untuk memulihkan ekonomi, atau kebijakan insentif lain selain insentif pajak yang cukup membantu untuk memulihkan ekonomi. Karena kemarin saya baca 2 jurnal luar negeri yang malah menyebutkan bahwa sebenarnya insentif pajak itu tidak membantu terkait pemulihan ekonomi di masa krisis seperti itu. Jadi penasaran sebenarnya ini tuh cukup membantu atau tidak dalam memulihkan ekonomi. Pada intinya bisa digunakan pada saat kayak krisis-krisis gini lagi gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Dimas. Terima kasih. Sama-sama, Dimas. Oke, saya rasa cukup ya. Bisa lihat teman kita beliau nulis. Coba pertanyaan kamu, rumusan masalah. Ya, Oke, untuk nomor 1 itu bisa dijawab tanpa bisa bandingkan antara yang ada di koran dengan yang dialami langsung oleh informan kamu. Ya.
Bagaimana tingkat partisipasi WP UMKM terhadap kebijakan? Nah, ini perlu dipertajam nih. Namanya partisipasi itu ada 3 turunannya. Partisipasi fisik, ya kan? Ya, terlibat secara fisik. Partisipasi yang sifatnya psikologis, jadi dia selain terlibat fisik, psikologis, pemikirannya dia ikut. Terus yang berikutnya adalah dia bertanggung jawab. Jadi misalnya kamu diajak berpartisipasi membersihkan saluran, ya kan, fisikmu ya hadir, psikologismu juga, tapi kamu nggak bertanggung jawab. Artinya ya sekedar bersih-bersih lah 2-3 meter selesai. Nah itu kan ini bahaya nih, kayak pertanyaan ini perlu dipertegas. Apa yang dimaksud partisipasi itu di dalam aturan yang mana yang diharapkan dia berpartisipasi. Kemudian dampak insentif. Bagaimana dampak insentif? Nah ini tanya kembali kepada mereka yang mengambil insentif. Jadi harusnya kalau mau lebih detail adalah bagaimana dampak insentif yang telah diterima, ya dong. Jadi nyata-nyata diterima, diambil, dikabulkan ya oleh UMKM. Di situ. Apa saja kendala WP UMKM dalam mengimplementasikan? Nah ini membingungkan nih, karena kebijakan itu yang mengimplementasikan adalah implementor, yaitu otoritas yang ditunjuk negara, namanya KPP. Ya dong. Sekarang kita dapat kebijakan misalnya kuota apa pendidikan atau PJJ itu ya namanya. Yang mengimplementasikan kan pemerintah. Nah, kita yang menyerap. Jadi kalau kamu mau ke UMKM lagi, kembali lagi. Apa saja kendala WP UMKM? Ya. Dalam memanfaatkan dong kebijakan insentif pajak. Apa? Nggak tahu. Ya, di Tulungagung gimana? Nah, ini banyak yang nulis gini ya, teman-teman se-Indonesia Raya, prodi D3 pajak utamanya. Jadi harus benar-benar kamu pastikan apa yang dimaksud UMKM di Kabupaten Tulungagung ini. Karena mungkin ada juga yang nulis seperti itu. Oh enggak Pak, saya hanya khusus yang apa Tulungagung apa sih? Industri apa atau UMKM-nya. Nah, itu kamu ya. Keunikannya di mana nih yang mau? Ya tentu lagi informan harus yang pelaku. Itu ya Rofi ya. Nanti silahkan diobrolkan dengan Dos Bingung, mudah-mudahan bisa lebih lancar. Ya silahkan itu Profi. Oke, terima kasih Chef. Demikian presentasi dari saya. Apabila saya salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan penyaji berikutnya. Pratama Kuningan. Ada 4 bahasan dalam pemaparan ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Acuan untuk menilai kinerja penerimaan suatu negara adalah tax ratio. Tax ratio Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2013 mampu mencapai 11,86% dan hal ini terus menurun sampai di angka 9,76% pada tahun 2019. Salah satu faktor penyebab rendahnya tax ratio ini adalah adanya pemberian fasilitas pajak kepada UMKM, di mana faktanya pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, sehingga pemberian fasilitas ini menyebabkan berkurangnya potensi penerimaan pajak penghasilan dari basis pajak pelaku UMKM. Nah, pemberian fasilitas ini pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang pada saat itu dikeluarkan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di mana saat itu kontribusi UMKM terhadap pajak hanya 0,5% di saat UMKM dapat memberikan kontribusi 57% dari total PDB. Nah, namun pemberlakuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini menuai banyak kontrak, terutama dari sisi keadilan pajak, sehingga pemerintah menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor
tahun 2018, di mana poin utamanya adalah adanya penurunan tarif penghasilan final UMKM menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tarif ini diharapkan dapat semakin mendorong wajib patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak itu sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan material. Nah, untuk mengetahui bagaimana penurunan tarif tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat digunakan teori of land behavior, di mana dalam diungkapkan bahwa terdapat 3 hal yang mempengaruhi niat, yaitu behavioral belief, normative belief, dan control belief. Dalam teori ini, penurunan tarif pajak dapat dikaitkan dengan normative belief, sedangkan behavioral belief dapat dikaitkan dengan persepsi keadilan tarif pajak tersebut menurut UMKM. Dan untuk control belief-nya, beberapa penelitian mengaitkannya dengan kemudahan pajak, dan ada juga yang mengaitkannya dengan sanksi dan siksaan pajak. Nah, menurut ini apabila wajib pajak UMKM tersebut bahwa tarif pajak itu sudah sesuai dengan harapan dan dirasa adil, maka akan dapat mempengaruhi niat mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, penelitian ini akan berfokus pada penurunan tarif dan pengaruhnya terhadap kewajiban terhadap UMKM. Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memberikan simpulan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari dengan sampel penelitian pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Pusposari dengan sampel penelitian UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara menyimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, mengingat besarnya jumlah pelaku UMKM dan pentingnya kepatuhan pajak UMKM, serta adanya perbedaan respon pelaku di wilayah yang berbeda terhadap penurunan tarif berdasarkan penelitian sebelumnya, mendorong peneliti untuk meninjau apakah penurunan tarif pajak penghasilan final tersebut berpengaruh terhadap pajak. Dan ini akan diambil di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan tersebut, maka penelitian ini diberi judul Tinjauan Pengaruh Penurunan Tarif Penghasilan Pajak Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi pada KPP Pratama Kuningan. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya ada 3. Yang pertama, apakah penurunan tarif pajak penghasilan final meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar? Kemudian, apakah penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak UMKM, dan apakah penurunan tarif pajak penghasilan final berpengaruh terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak UMKM. Dari latar belakang dan pertanyaan penelitian tersebut, untuk tujuan penelitiannya ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap peningkatan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap kemauan membayar wajib pajak UMKM. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan final terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak UMKM. Nah, kemudian untuk bahasannya keempat. Oke, kalau masalah ya sudah apa-apa, gimana lagi. Oke teman-teman, kita nyalain lagi videonya semuanya. Oke, kalian sudah melihat teman-teman kamu berargumentasi ya atas pilihan-pilihan proposalnya, baik itu dari UTS ataupun bukan, atau gabungan dari kedua UTS atau KTTA-nya. Nah, tapi yang paling penting adalah kita ketika berusaha berargumen juga seperti itu, gitu loh. Dan ilmiah, artinya nggak cuma ngasal, nggak cuma sembarangan. Jadi butuh pertimbangan-pertimbangan yang matang ya sebagai orang dewasa, apalagi yang sudah pernah bekerja kayak kamu. Jadi ketika kita baca pertanyaan kita kembali lagi kita tanya, kita akan menjawab sendiri. Ini pertanyaan kayaknya
mutunya kurang ya ilmiah ya, nggak menantang ya, nggak sesuatu yang istimewa gitu loh. Nah itu yang kalian bisa tahu. Atau misalnya pertanyaannya nggak istimewa, tapi menjawab ini butuh effort istimewa, pengumpulan datanya, berarti gitu. Itu yang harus hati-hati. Kemudian ketika kalian sudah milihnya kuantitatif, itu harus banget kalau udah ada nyerempet-nyerempet kata pengaruh ya, berarti pengaruh kalau dibahasakan dalam statistik adalah regresi. Kalau hubungan korelasi. Datanya berarti nanti dalam bentuk angka-angka yang kalian harus narasikan. Dan sebelum ke sana semua ada persoalan besar yang itu bisa ada perdebatan panjang, nggak karu-karuan. Contoh kayak anak D4 itu. Namanya sampling. Nanti di pertemuan berikutnya ada cara menyusun sampling dalam kuantitatif. Nah itu bisa perdebatan luar biasa tuh. Saya UMKM tadi, Pak Tulung Agung. UMKM Tulung Agung jumlahnya 2 juta misalnya. Gimana 2 juta yang mana nih yang kamu ambil dan mewakili bisa menjawab pertanyaan kamu? Itu udah problem sendiri tuh. Ya, jadi harus benar-benar dalam banget dan ada kutipan-kutipan dari sarjana ahli, dari buku-bukunya dia. Kamu mau pakai rumus sampling yang mana gitu. Nah kalau kualitatif itu beda. Kualitatif dia purposive, bertujuan. Ya, non probability. Jadi tidak ada kemungkinan. Misalnya contohnya aja kita pertanyaannya lah bagaimana respon UMKM ketika menerima keputusan dia memperoleh insentif dari KPP Anu. Ya berarti hanya KPP UMKM itu saja kan yang kita tanya, gimana Pak, Bu, perasaannya mendapatkan insentif dari kantor pajak, dikabulkan. Oh gini ada cerita pertama, berapa pengaruh insentif pajak terhadap peningkatan pendapatan. Berapa besar tingkat pengaruh penurunan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan formal. Jadi harus jelasin. Kalau mau formal material, wah hati-hati banget tuh. Di depannya bagus, begitu masuk ke KPP, kasih waskon, kasih atau AR, dia kan rasanya kayak diselidiki kan. Gue jadi ketahuan nggak ngerjain pengawasan. Kami jadi ketahuan nih nggak peduli sama UMKM karena tugas mereka mengadministrasikan biayanya lebih besar daripada benefit yang diterima ke kas negara, ya kan? Misalnya dia beres 1.000 perak, 2.000 perak. Biaya e-billingnya 5.000 ditagih oleh perbankan ke DJP. Kode billingnya itu. Nah ini mungkin harus hati-hati ya seperti itu. Tapi apapun juga tergantung dospingmu. Kalau dospingmu bukan orang pajak, nggak pernah jadi orang pajak, nggak paham pajak, ya mungkin dia iya-iyain aja. Nanti begitu dapat dosnilnya orang pajak, nah itu problem tuh. Kayak harus banyak diskusi dengan dosen-dosen segala macam. Tuh ya, itu aja yang the brief dari saya ya, soft skill yang saya berikan pada kamu. Terus berikutnya soft skill UTS. Nah ini kan masa-masa rawan nih penilaian. Jadi ketika kamu ikut PJJ di berikut-berikutnya, kamu harus kelihatan semangat gitu loh. Waduh, jangan sampai telat masuk ya. Misalnya gitu. Kenapa? Karena begitu kamu telat masuk segala macam, diingat, waduh, si Anu nih, gitu dia lagi melihat tesnya, namanya muncul, aduh, yang tadi siang telat nih, saya sore males banget nih anak. Gue udah males meriksa lebih jauh. Nah ini, kayak gitu upaya-upaya gitu harus kamu lakukan. Jadi kamu harus dalam minggu-minggu ini ya,
semangat, antusias. Sampai kapan? Sampai pengumuman nilai, kalau nggak salah 10 Desember ya. Nah, sepanjang itu kamu harus, bukan masalah bersandiwara atau enggak. Kita harus mendoakan yang kita usahakan, dan kita harus mengusahakan apa yang kita doakan. Nah, itu salah satu usaha yang paling mudah kan? Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banget semuanya udah hadir. Antusias, sampai jumpa minggu depan. Nah, mohon ditutup dengan doa. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan membaca berdoa. Selesai. Terima kasih, Cap. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, sampai jika. See you next week. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cap. Terima kasih, Cap. Terima kasih, Cap. Terima kasih, Cap.